Halo Pak Guru Hadi Kurniawan, tutor dong Kak, gimana caranya kita bisa curhat dengan ChatGPT atau dengan AI atau Gemini AI dan asisten guru di PMM kita. Caranya contohnya seperti ini ya. Pertanyaan saya ke menggunakan chatgpt.com ya. Bagaimana caranya menghadapi teman toksik di tempat kerja? Saya guru SD berumur 35 tahun. Saya tidak tahu menahu nih kenapa tiba-tiba teman sejawat saya membenci saya. Tips dan triknya dong menyelesaikan keluhan saya. Nah, pertamanya yang pastinya adalah kenali dulu penyebab konfliknya. Jadi kita ini juga harus memahami dan harus sadar diri gitu ya. Orang belum tentu tiba-tiba langsung gak suka sama kita. Kira-kira ini apa penyebabnya teman sejawat kita ini tiba-tiba sama kita berubah gitu. Apakah kita ada masalah, apa kita membuat masalah lalu kita cuek, apakah kita kurang mengintrospeksi diri. Jadi makanya kenali dulu penyebab konfliknya. Lalu yang kedua adalah tetap profesional ya. Di sini kita sebagai guru harus diharapkan untuk menjadi contoh teladan gitu. Walaupun hubungan personal bisa mempengaruhi suasana kerja, cobalah untuk menjaga keprofesionalan kita dalam setiap interaksi. Artinya apa? Nggak ada yang namanya cuek-cuekan ya. Tetap profesional dalam pekerjaan, tetap ramah dan selalu menghindari konflik-konflik ya, terlibat gosip atau drama yang tidak perlu. Nah, itu kata ChatGPT. Kemudian ketiga, jaga emosi. Nah, teman toksik seringkali mencoba memicu reaksi emosional ketika menghadapi situasi ini. Penting nih untuk menjaga ketenangan dan tidak membalas dengan emosi negatif. Nah, jadi kalau kita udah merasa marah atau kecewa, lebih baik yang kita lakukan adalah cari tempat yang sunyi dulu ya, menyendiri dulu, lalu coba tarik napas dalam-dalam, lalu buang, tarik lagi, buang, seperti yang kita pelajari pada pembelajaran sosial emosional gitu ya. Lalu kita menenangkan diri kita agar kita lebih tenang lagi dan rasional. Karena ketika kita meledak-meledak, pikiran kita itu memang tiba-tiba bisa gak rasional gitu ya. Lalu keempat adalah komunikasi yang terbuka dan jelas ya. Jika kita merasa ada kesalahpahaman, bicarakan dengan jelas dan jujur. Nah, ini yang keterbukaan ini yang paling berat. Ketika kita malu gitu ya, malu untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya ini terus-terusan akan ada gitu. Jadi kesalahpahaman ini kita coba bersama-sama ya, sama-sama membicarakan